Oke, siap cek. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pantas banget tuh ya, jadi kamu di sini gitu kan? Baik, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak kelas 4, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Yes, wow. Oke, Masya Allah, kita ulangi lagi kan. Jadi lupa tadi. Ya, belum latihan tanya semangat. Yuk, ini videonya sudah nyala ya, tapi nanti bagian yang kurang bagus nanti kita potong. Ya, tadi lupa belum briefing siapa kabar. Kita latihan dulu. Kalau ditanya kabar, semuanya jawabnya kompak kayak barusan. Ya, jadi jangan ada yang diem tangannya. Kalau ada gerakan, semuanya berarti gerak tangannya, ya. Karena semuanya tertangkap kamera, ya. Jadi kelihatan yang gerak, yang diam. Nah, kalau udah tahu dan bisa gerakannya, gunakan tangannya untuk bergerak, ya. Siap? Coba kita latihan dulu. Kalau Bu Uzi tanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, wow. Masya Allah. Siap ya? Siap. Kita ulangi lagi dari awal. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, wow. Oke, alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, insya Allah hari ini kita akan sama-sama kembali belajar. Namun sebelum belajar, kita akan mulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM kita, yaitu Naufal. Pada Naufal, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Sehat. Belum sampai kita berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. absen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Siap?
Oke, yang pertama ada Muhammad Sultan Nugraha, Hadir. Muhammad Taji Aryaga, Hadir. Muhammad Adnan, Hadir. Muhammad Farel, Hadir. Muhammad Rifat, Hadir. hadir, Masya Allah. Muhammad Zamzam, Hadir. Muhammad Zidni, Hadir. hadir. Mutiara, Naufal, Naufal Afkar, Nurul Fadilah, hadir. Rahel, Rado, Hadir. hadir. Raihan, Hadir. hadir. Revan, Reza, Salma, Hadir. Salman, Hadir. Siti, Hadir. Siti Nur Fitri, Salisa, Salisa kemana? Sakir, Ufaira, Hadir. hadir. Baik, alhamdulillah semuanya sudah diabsen dan ada satu teman kita yang tidak hadir karena sakit ya. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak semuanya, kita akan mulai pembelajaran dan sebelum kita belajar, sebagai bentuk kita menghormati negara kita, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Oleh karena itu boleh semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah berdiri dari lambung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, hebat semuanya, silakan kembali dulu. Nah, agar lebih semangat lagi sebelum mulai pelajaran, kita akan coba untuk tepuk PPK. Ada yang masih ingat? Siap. Semuanya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semuanya hebat. Nah, anak-anak, insya Allah hari ini kita akan belajar materi IPAS. Ada yang tahu IPAS itu apa? Masya Allah, bagus Novel, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan hari ini kita akan belajar sebuah tema tentang makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Ya, kemarin anak-anak sudah pernah belajar IPAS dengan tema makhluk hidup, yaitu tentang hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada yang masih ingat tidak? Apa hubungannya atau persamaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Sama-sama apa? Sama-sama makhluk hidup. Terus sama-sama apa lagi? Membutuhkan apa? Membutuhkan
gizi. Sama-sama apa lagi? Sama-sama bergerak. Bergerak manusia, hewan, dan tumbuhan. Bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak mungkin tumbuh menjadi besar, ya. Kemudian sama-sama membutuhkan apa lagi? Makanan. Sama-sama membutuhkan apa lagi? Minuman. Sama-sama membutuhkan apa lagi? Perawatan. Betul. Tumbuhan dirawat, hewan dirawat, apalagi manusia. Nah, itu adalah pelajaran yang pernah kita pelajari di hari kemarin. Nah, hari ini kita akan sama-sama fokus belajar IPAS tentang materi tumbuhan. Ya, tentang apa saja sih Ibu tumbuhan itu? Kita hari ini akan fokus membahas tentang tubuh tumbuhan. Jadi sama seperti manusia, tumbuhan pun mempunyai bagian-bagian tubuh, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan coba tunjukkan sebuah video, ya, sebuah video, dan silakan nanti disimak terlebih dahulu, ya. Di sini ada sebuah praktik. Sebelum nanti kita praktik bersama-sama, silakan disimak dulu. Silakan diperhatikan. Oke ya, menarik tidak? Menarik, siap. Tapi sebelum kita sebelum kita belajar lebih dalam sampai praktek seperti video yang tadi, sekarang Ibu akan fokus dulu membagi 4 kelompok, ya. Nah, alhamdulillah ini anak-anak sudah dalam posisi duduk, ya. Nah, silakan boleh duduk berkelompok bersama teman-temannya. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Nah, sekarang Ibu akan pilih ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan pilih satu ketua kelompoknya. Ya, silakan berdiskusi siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Sudah ditentukan? Sudah. Baik, kalau sudah, silakan ketua kelompok untuk maju ke depan, ya, mengambil buku paket IPAS yang ada di sini. Ya, silakan. Masing-masing kelompok membawa 2 atau 3 buku. Silakan dibawa 2 atau 3 buku. Lalu kemudian silakan dibuka bukunya. Sudah? Dibuka buku halaman 4. Halaman 4. Ya.
semangat literasi. Maka silakan yang sudah memegang buku untuk membaca buku literasinya halaman 4 tentang tumbuhan dan fungsinya. Yuk, silakan dibaca dan dibacanya di dalam hati. Membaca senyap. Ya, siap? Siap. Kayak nunggu buat tuh. Cik semangat macam ya. Sudah belum membacanya? Diperhatikan gambar, membaca gambar dan membaca tulisan dengan teliti. Sudah? Oke. Kalau sudah, coba Ibu akan tanya. Apa yang kalian pahami dari yang barusan dibaca? Kelompok 1. Suaranya mana? Oke, Novel menyampaikan tentang fungsi akar, yaitu dapat menyerap air dan nutrisi. Oke, hebat, luar biasa. Sekarang kelompok 2. Apa yang dipahami dari yang tadi dibaca? Apa itu? Fungsi dari buah. Hebat. Kelompok 3. Oke, berarti tadi fokus membaca fungsi dari bunga. Kemudian kelompok 4, apa yang dibaca? Ya, itu termasuk bagian dari fungsi apa? Batang. Ya, oke. Semuanya hebat dan berarti apa yang dibaca tadi insya Allah dengan mudah dapat dipahami. Bu Uzi akan kembali mengingatkan, tadi anak-anak sudah menonton sebuah video tentang percobaan fungsi dari batang. Ya. Nah, video yang tadi kita simak hari ini akan kita praktekkan. Di depan Ibu, anak-anak boleh lihat semuanya ke depan. Di depan Ibu dan di depan kita semua, sekarang sudah ada sebuah tanaman. Ada yang tahu ini tanamannya apa? Seledri. Tanaman seledri, betul. Coba kita lihat. Seledri ini di bawahnya ada apa? Akar. Kemudian naik ke atas ada apa? Batang. Lalu ada apa ini? Daun. Kemudian ada apa lagi? Bunga ada tidak? Ada tidak bunga? Terus apa lagi? Buah, betul. Buahnya ada tidak? Mana buahnya? Ada nggak? Seledri ada tidak? Tidak ada. Ini termasuk tumbuhan yang tidak memiliki buah. Lalu Bu Uzi, bagaimana cara berkembang biak? Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu berkembang, betul, bereproduksi menjadi banyak. Ya, jadi kalau seledri ini cara bereproduksinya tidak dengan buah, tapi dengan cara apa? Ditanam kembali, bisa dibagi menjadi beberapa bagian, lalu akarnya ditanam kembali. Ya. Tapi fokus kita sekarang, kita akan coba praktekkan fungsi dari batang tumbuhan. Kenapa? Karena seledri ini dia memiliki batang yang mudah untuk kita cabut dan kita bawa dengan mudah untuk kita lakukan praktek di sini. Nah, sekarang di depan kita semua sudah ada tiga gelas. Sekarang Bu Uzi minta ketua kelompok 1, 2,
2, dan 3 untuk maju ke depan. 3 kelompok dulu maju ke depan. Nah, silakan sini semuanya maju. Pilih satu gelas, bebas mau yang mana. Kemudian di depan kita sekarang ini sudah ada pewarna, dan pilih masing-masing satu warna, bebas mau warna apapun. Nah, boleh dimasukkan pewarnanya ke dalam gelas. Ya, bebas saja. Ya. Nah, sekarang Ibu akan tambahkan air. Kita lihat, ini kelompok berapa? Kelompok 2 memilih warna apa ini? Kita lihat tidak? Lihat warna apa ya? Merah. Kelompok 1 ya? Kelompok 1 memilih warna apa? Hijau. Ini kelompok 3 warna apa? Nah, ini berarti kurang warnanya. Ditambah lagi. Ini tuh kuning. Coba yang merah ditambah lagi tuh warnanya. Sudah ya? Oke, sekarang silakan ditutup lagi pewarnanya. Lalu kemudian gelasnya dibariskan. Dan boleh kembali duduk. Kemudian ketua kelompok 4 boleh maju ke depan. Sekarang ketua kelompok 4 coba ambil 1 batang atau 2 batang, lalu masukkan ke masing-masing pewarna yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Ya. Batangnya saja, tidak dengan akarnya. Coba. Jangan ragu, boleh masukkan 1, 2, atau boleh 3, karena masih banyak ya batangnya. Ada yang bisa? Oke, siap. Boleh duduk kembali. Nah, mudah tidak? Mudah ya, karena ini tinggal disimpan saja. Tapi kita belum bisa membuktikan apakah batang itu dia memiliki fungsi yang baik sebagaimana yang tadi kita baca. Apa fungsi dari batang? Menyerap air. Kira-kira kalau sudah batang ini dimasukkan ke dalam air pewarna bisa langsung terserap tidak? Tidak, kita harus menunggunya dulu selama kurang lebih satu jam ya. Makanya tadi Ibu tampilkan sebuah video yang di sana sudah memperlihatkan batang tumbuhan yang dia sudah disimpan selama 1 jam. Dan apa yang terjadi hasilnya? Si batangnya yang asalnya berwarna seperti ini, hijau agak putih ya. Nah, asalnya kan berwarna seperti ini. Ketika sudah dimasukkan ke dalam air pewarna dan didiamkan selama 1 jam, maka perlahan airnya naik ke dalam batang, sehingga warna batangnya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Berarti benar tidak bahwa batang itu fungsinya adalah untuk menyerap air? Benar ya, hanya selama ini karena batangnya itu seringkali tertanam, atau kalau pohonnya besar seperti pohon mangga, itu kan kita tidak bisa melihat. Lalu Bu, bagaimana cara kita tahu bahwa batang itu menyerap air? Cara kita tahu adalah pohon itu terus tumbuh menjadi besar. Artinya dia hidup dan dia minum dengan cukup, dengan banyak. Paham ya sampai di sini? Nah, biar kita tidak penasaran, pelajaran akan kita lanjutkan dan percobaan ini akan kita simpan dulu di samping. Nanti kita coba lihat di akhir pembelajaran apakah eksperimen kita ini berhasil atau tidak. Ya, siap? Nah, Ibu izin simpan dulu ya di sini.
pelajari dari alat dan bahan yang sederhana yang ada di rumah. Nah, dari tadi karena Bu Uzi prakteknya itu tentang batang tumbuhan, sementara bagian tumbuhan itu ada apa saja? Ada akar paling bawah, terus ada apa? Ada batang, terus apa lagi? Daun, terus buah, terus ada bunga. Tapi tadi Ibu baru praktek tentang batang tumbuhan saja. Terus fungsi tumbuh-tumbuhan yang lain itu apa saja? Nah, Ibu akan coba jelaskan dengan anak-anak menyimak video kembali. Ya, silakan disimak dan diperhatikan dengan baik karena nanti setelah anak-anak menyimak video akan ada kegiatan kelompok yang harus diselesaikan. Ya, siap ya? Siapa yang pernah menyimpan tumbuhan di sekolah, membawa dari rumah? Kemarin bikin bareng-bareng? Ya. Suka dirawat gak? Diperhatikan? Ya, silakan disimak. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tumbuhan, batang berfungsi mengandung air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat memakan zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tulang tulangnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil itulah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangan biasan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi diri, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat pengembang biakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda. Oke, sekarang kita akan ulas kembali. Siapa yang tadi sudah menyimak videonya? Oke, tadi disebutkan bahwa bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu yang paling bawah ada apa? Apa fungsi akar? Menyerap air, kemudian apa? Menyerap nutrisi, kemudian apa lagi? Yang paling penting, akar itu buat apa sih?
buat tumbuhan itu berdiri dengan kokoh, ya, dengan tegak. Nah, itulah fungsi dari akar. Kalau ada pohon yang besar, maka sudah dipastikan dia akarnya sangat kuat karena dia bisa menjadi penyebab tumbuhan itu berdiri dengan kokoh. Lalu kemudian naik lagi ke atas. Setelah akar itu ada bagian apa? Batang. Apa fungsi dari batang dari video yang tadi dilihat? Ya, betul. Sebagaimana yang tadi kita praktekkan bahwa batang itu dia dapat menghantarkan air. Ada yang tahu menghantarkan air itu apa? Sultan, menghantarkan air itu apa? Apa coba? Sultan nih menghantarkan air ke siapa? Ke temannya. Menghantarkan itu artinya apa? Iya, sama dengan mengantarkan, ya. Atau bisa juga dia menjadi cara agar air itu naik ke atas, ya. Itu yang dimaksud dengan menghantarkan air. Lalu naik lagi, setelah batang itu ada apa? Ada daun. Apa fungsi dari daun? Betul, tempat tumbuhan membuat makanan. Selain itu juga daun dapat menjadi proses apa? Memproses menjadi fotosintesis. Lalu setelah daun ada apa lagi? Ada bunga. Bunga fungsinya untuk apa? Tempat untuk berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Menjadi berkembang biak itu dia menjadi banyak, ya. Ada apa saja di dalam bunga? Tadi dijelaskan di dalam bunga itu ada biji, dan biji itu yang bisa ditanam kembali untuk menjadi pohon yang baru. Setelah bunga ada apa lagi? Buah. Ini yang biasanya paling penting dan sering kita nikmati. Apa fungsi dari buah? Tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi tumbuhan itu dia hebat, ya. Kalau manusia bisa nggak menyimpan tempat makanan di dalam tubuhnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, nanti kita akan pelajari, ya. Bisa tidak? Tapi tidak seperti tumbuhan yang kita mah harus disediain. Tapi kalau tumbuhan dia sudah Allah ciptakan bisa menyimpan cadangan makanannya sendiri. Nah, itulah dia 5 tubuh tumbuhan. Pertama ada akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, kelima buah. Ya, sudah paham sekarang apa bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, Ibu akan berikan tugas kelompok, ya. Ibu akan berikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang akan diisi atau didiskusikan oleh teman satu kelompok. Silakan diisi dan Ibu beri waktu selama 5 menit. Ya, silakan digunakan semaksimal mungkin waktunya untuk menyelesaikan LKPD kelompoknya. Oke, waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelompok berapa, dan anggota kelompoknya ada siapa saja. Ayo dong bekerja sama, ini kelompok 1.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Kenapa? Iya. Itu coba lihat perintahnya apa. Disuruh dilengkapi gambar dengan nama bagian bunga. Disuruh dengan fungsinya tidak? Tidak. Berarti cukup sebutkan, tapi nanti ketika dipresentasikan harus bisa menjelaskan. Ya, boleh. Kalau hafal tidak usah. Yang penting nanti saat presentasi bisa menjelaskan. Ya, apa fungsi akar, yang batang, daun, bunga. Ya. Sudah? Ini kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok mana lagi yang sudah? Oke, waktunya 1 menit lagi. Harus bisa menjelaskan saat presentasi ke depan. Ya. Semuanya nanti. Ya. Sudah kelompok 3? Ya, so. So, masih ada waktu. Sudah? Yang mudah boleh dibahas sebelum nanti presentasi ke depan. Bahas bersama teman kelompoknya. Oke, waktunya 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya selesai? Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Oke, kalian hebat, sudah bekerja kelompok dengan baik. Dan sekarang waktunya Ibu minta untuk dari masing-masing kelompok yang Ibu tunjuk maju ke depan dan mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi pengerjaan LKPD kelompoknya. Siap? Siap. Dan Ibu akan panggil terlebih dahulu dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Belum. Oke, dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Seluruh anggota kelompoknya dan presentasikan tugas LKPD kelompoknya di depan. Ayo Sultan, ketuanya Sultan. Oh, siapa tuh ya? Ada 2 nama ya. Oke, bilang salam dulu.
yang pede. Siap. Salam dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan, boleh menyampaikan apa? Fungsi apa yang akan disampaikan? Ya, suaranya mana? Cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke. Yang berikutnya siapa yang bacain? Bergiliran. Suaranya dikeluarkan. Yang lainnya perhatikan betul gak apa yang dibacakan? Betul tidak? Betul. Oh, ayo ditanggapi. Oke, Sultan. Sultan mau baca fungsi apa? Batang. Oke. Fungsi batang untuk menyerap air. Betul tidak apa yang disampaikan oleh Sultan? Betul tidak? Wah, ini yang menanggapi hanya kelompok 1 aja. Kelompok berapa? 3 dan 4. Coba perhatikan. Betul tidak tadi Sultan menyampaikan bahwa fungsi batang itu untuk menyerap air? Betul. Oke, berikutnya. Tidak terdengar suaranya. Keluarkan lagi biar teman-teman yang lain menanggapi.